Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita duduk dulu. Posisinya yang siap, berdoa kepada Allah. Untuk Mas Ferli, monggo disiapkan Mas Ferli. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan manfaat. Allahumma amin. Sekarang coba dilihat samping kanannya, samping kirinya. Ada yang tidak masuk? Tidak ada? Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang kita membiasakan membaca surat-surat pendek seperti yang kita biasakan setiap hari. Kita hari ini membaca surat Al-Ma'un. Bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Baik. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini tentang keberagaman, Pak Uzi akan bercerita sedikit tentang toleransi seorang ulama kiai. Silakan. Dulu ada ulama namanya Mbah Yai Fakih. Mbah Yai Fakih itu setuju dengan adanya beduk. Paham? Ada beduk masjid itu ya? Yang ulama yang kedua Mbah Yai Mas Kumambang. Mbah Yai Mas Kumambang itu tidak setuju dengan adanya beduk. Suatu saat Mbah Yai Mas Kumambang itu sowan ke Tuban untuk ziarah, untuk sejarah, untuk silaturahmi ke rumahnya Mbah Yai Fakih. Saking menghormatinya Mbah Yai Mas Kumambang tidak setuju dengan beduk, Mbah Yai Fakih menginstruksikan untuk menurunkan beduk seluruh kecamatan. Seluruh kecamatan tempat beliau tinggal, beduk disuruh turunkan semuanya untuk menghormati Mbah Yai Mas Kumambang yang tidak setuju dengan beduk. Sampai begitu loh toleransinya. Masya Allah. Masya Allah. Gitu ya, mudah nih. Nah, sekarang coba kita hubungkan dengan pelajaran biar kamu paham. Kira-kira kita dijadikan orang Jawa, ya, kita dijadikan orang Sunda, kita dijadikan orang Bali, orang Dayak. Kira-kira oleh Allah untuk apa itu kira-kira? Untuk saling mengenal. Paham ya? Untuk saling mengenal. Nah, hubungannya seperti itu. Untuk saling mengenal satu sama yang lainnya. Tuh sama seperti pelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita belajar apa coba? Asmaul Husna. Paham ya? Sekarang pertanyaan pembuka. Pertanyaan pembuka. Kira-kira Allah menjadikan kita berbeda-beda itu secara kebetulan atau punya maksud?
punya maksud. Seperti tadi ya, untuk saling mengenal. Kalau keberagaman itu adalah sunatullah, apa artinya? Kira-kira sunatullah apa artinya? Sunatullah itu artinya kebiasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu materi pembuka kita, biar kamu ada gambaran tentang apa yang kita pelajari hari ini. Itu ya. Nah, judul kita materi hari ini adalah indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nih, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami pengertian indahnya saling menghargai dalam keberagaman dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar supaya menjadi muslim yang membawa kebaikan bagi yang lain. Paham ya? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Tujuan pembelajarannya supaya kamu membawa kebaikan bagi orang lain. Betul ya? Iya. Kenapa penting ini dipelajari? Kenapa penting dipelajari? Coba, Afghanistan sudah hancur. Negara Muslim atau negara non-Muslim? Syria, Irak, Palestina, Libya itu hancur. Mayoritas Muslim. Kok Indonesia bisa utuh, bisa rukun? Itu kita penting belajar tentang keberagaman itu supaya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya menciptakan kerukunan, kedamaian di negara kesatuan Republik Indonesia. Paham sampai sini? Iya, itu ya. Baik, tak jelaskan sedikit kita sebelum materi inti. Jadi itu tadi, kita itu bisa rukun. Indonesia itu bisa rukun. Tadi Pak Rudi sudah bilang ada 4 pilar. P, B, N, U. Apa? P, B, N, U. Apa? Yang pertama Pancasila, itu poin penting. Yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah NKRI, Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, keberagaman di Indonesia ini ada berapa ratus suku, ada berapa ratus bahasa, itu sudah menjadi sunnatullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Ya, baik. Sekarang kita memasuki materi inti. Ya, materi inti. Coba lihat semuanya, lihat ke depan, kita lihat video. Nah, ini. Kita lihat video dulu. Nah, ini. Kok ada ini? Tuh, video, lihat. Kita lihat lagi. Nah, silakan. Itu tadi beberapa tentang stimulus supaya kamu bisa memikir. Tak tanya dulu tadi. Contoh ya. Toleransi. Di video tadi ada toleransi seagama. Seperti apa coba? Contohnya seperti apa? Toleransi seagama, antar agama. Coba. Kayak yang Pak Rudi tadi ceritakan, ya enggak? Ya, tadi apa? Menghormati perbedaan pendapat. Yang satu setuju beduk, yang satu tidak. Itu ya. Nah, sekarang Pak Rudi akan membagi kamu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yang ini, kelompok yang kedua yang ini, kelompok yang ketiga yang 4 cowok semuanya. Yang ini adalah kelompok namanya visual. Kenapa visual? Karena yang ini semuanya belajarnya sukanya yang nyata-nyata, yang melihat, yang mengamati, itu ya. Kalau yang ini 3 ini agak sini, agak sini. Nah,
Ini namanya auditory. Jadi ketiga ini kalau belajar senangnya mendengarkan. Kalau belajar cepat bisa. Kalau tidak mendengarkan tidak bisa. Yang ke belakang itu cowok-cowok itu komise empat-empatnya itu namanya yang kelompok tiganya adalah kinestetik. Apa kinestetik? Sukanya belajarnya sambil main-main, gerak terus, nggak mau diem. Sekarang tak bagi tugas. Untuk kelompok yang pertama, sesuai tugas LKPD adalah membuat rangkuman. Paham ya rangkuman ya? Rangkuman tentang indahnya yang poin penting saja. Nanti dibacakan di depan. Oke? Nih, dimusyawarahkan. Video. Tadi pakai videonya Pak Rudi, HP-nya Pak Rudi. Coba ya. Ini sudah jadi. Ya. Paham ya? Udah nih? Siap ya? Nah, sekarang silakan dikerjakan, dimusyawarahkan. Yang visual tak kasih gambar. Yang visual tak kasih gambar lewat HP-nya Pak Rudi. Coba nanti dilihat. Saya dilihat dulu nih ya. Terus yang auditori mendengarkan bisa tak lewat video ya. Nih videonya tak hidupin lagi. Yang ini ya. Sambil mendengarkan sini nanti coba yang itu yang kinestetik coba kamu bisa dilihat di buku bisa dicari di buku ya. Bisa lihat dicari di buku tentang cerita, nanti buat bareng-bareng nulis dicari di buku, ditulis cari di buku bisa ditulis, keluarkan hasilnya. Dilihat ya sip. Nah, itu ya dilihat. Coba dilihat. Kalau kesulitan boleh tanyakan Pak Rudi. Kalau sulit boleh tanyakan Pak Rudi. Apa? Ya tulisnya di sini. Atau di sini boleh. Ya, sama ini pertanyaannya ya. Ya ditulis ya. Dimusyawarahkan yang baik gimana, jawabannya apa. Kan tadi sudah lihat di HP sudah, di buku juga sudah ada. Ya, dimusyawarahkan jawabannya. Dimusyawarahkan ya. Dari gambar tadi, video tadi, suara tadi ya. Ada kesulitan? Ya. Dimusyawarahkan boleh dicari di buku, boleh lewat sumber-sumber yang lain boleh, itu ya, boleh. Kalau kamu kan kinestetik, tinggal gerak-gerak, insya Allah cepat dapat. Kalau yang situ kan harus dibantu gambar, harus dibantu suara, itu ya. Coba ya. Sudah ya? Ya. Sekarang HP-nya sudah. Bentar. Nah, silakan kelompok 1 masuk ke depan, Pak. Silakan kelompok 1 masuk ke depan. Coba kelompok 1 masuk ke depan. Coba hasilnya apa nih? Pertanyaannya di
dijawab, dibaca coba. Sebutkan beberapa perbuatan yang mencerminkan kebaikan sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 177 pada halaman 29. Iya, jawabannya apa tuh? 1. Beriman. 2. Dermawan. Pinter, terus? 3. Taat dalam beribadah. Iya. 4. Menepati janji. Iya. 5. Sabar. Iya. Itu jawab adalah hasil diskusi kelompok satu. Kira-kira yang menanya menepati janji itu hukumnya apa, Pak? Hukumnya wajib harus. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua itu maju. Perwakilan ya. Kok bingung lewat mana? Ya cepat. Ya, coba. Nomor satu pertanyaannya dibaca loh, tulis loh. Pertanyaannya dibaca. Bukan beberapa contoh dari sikap toleransi. Iya, apalagi apa aja. Bergaul dengan semua umat tanpa membedakan agama. Iya, terus apa lagi? Menghormati perayaan hari besar keagamaan umat. Pinter. Ada yang tanya? Kalau toleransi antara beragama itu gimana coba? Kalau mengucapkan apa namanya selamat hari raya Natal boleh nggak? Ya boleh saja. Yang penting tidak membenarkan tauhid keimanannya. Mengucapkan tidak apa-apa, gitu ya? Ya, sip, bagus. Tepuk tangan. Coba ini yang kelompok 3 maju perwakilan 2 orang. Coba. Yang satu membaca ceritanya. Yang satu video. Cuk. Berarti kamu yang baca. Ini yang di video yuk. Nah, ini dipijet ya. Ya, dibaca ceritanya coba gimana? Di sebuah desa kecil yang terletak di antara dua bukit hingga dua kelompok warga yang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang berbeda. Di satu sisi sungai terdapat kelompok warga yang menghormati dan memuja matahari sebagai sumber kehidupan. Di sisi lainnya terdapat kelompok warga yang menjunjung tinggi bulan sebagai lambang kedamaian dan kebijaksanaan. Sudah cukup ya, ada. Tepuk tangan. Sini. Tidak ada yang tanya. Ceritanya tadi bagus, masa nggak ada yang tanya? Nggak ada? Ya sudah, tepuk tangan buat Bapak Tiga. Ya, sekarang mari kita simpulkan ya. Tadi yang hasil dari diskusi tentang meneladani yang ayat Al-Quran yang 107 ya tadi ya. Ya, tadi apa saja? Oh iya, dermawan. Iya itu. Iya itu. Jadi kita harus berteman, menepati janji, sabar dan lain harus kita praktekkan setiap hari itu. Yang kelompok 2 coba tentang kita simpulkan ya tentang toleransi. Contohnya seperti apa coba? Bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Iya, terus oke, pintar sih, bagus. Itu kesimpulannya. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Oke, siap. Sekarang kita sebelum pelajaran kita tutup, coba untuk Mas Ferli. Kira-kira hari ini kamu dapat apa, Mas? Pelajaran tentang apa, Mas?
ceritanya apa Mas Yogi? Saling menghargai. Tadi kan sudah kamu baca ceritanya, kamu buat ceritanya tentang perbedaan agama, yang satu menyembah matahari, yang satu itu dipisahkan sebuah jembatan juga. Nah, itu adalah contoh yang baik itu. Paham ya? Sudah nih? Coba sekarang kita ice breaking dulu biar apa namanya nggak terlalu tegang. Dokter, buka, pusat, cus, ya, dicutik, cus, ya, dokter ya, itu, ya. Saya ingatkan untuk yang nilainya masih kurang silahkan dikerjakan LKPD-nya halaman 25. Yang remedi, yang nilainya kurang, yang sudah sukses, sudah berhasil, jangan bangga diri, harus bersyukur, dikerjakan LKPD-nya halaman 27. Siap? Siap ya? Biar tambah pintar lagi. Marilah kita tutup dengan membaca doa. Sebentar. Pertemuan kita selanjutnya adalah tentang apa? Tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Silakan dibuka, dipelajari, boleh dari YouTube, boleh buku, silakan. Tapi jangan buka yang aneh-aneh. Siap? Siap? Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan dari Pak Budi selalu mendoakan moga-moga selalu mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat, yang berguna buat kamu, khususnya dan umumnya buat masyarakat umat Islam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.